Ini adalah sebuah kejadian yang benar-benar di luar logika ya teman-teman. Seperti teman-temanku tahu ya, bahwasanya di Masjid Al-Aqsa itu sudah tidak ada aliran listrik dan bahkan sudah dilarang untuk sholat di situ. Ya kaum muslim dilarang sholat oleh kaum Israel. Dan suara azan pun tidak pernah ada berkumandang lagi. Artinya memang listrik sudah padam dan tidak dimasuki oleh siapapun, tidak ada kegiatan sholat dan azan. Akan tetapi pada tanggal 16 November kemarin ini ada kejadian yang aneh tapi nyata. Ini benar-benar kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di tanggal 16 November tersebut pas subuh itu ternyata ada yang azan. Yang kedua itu lampu itu nyala. Yang ketiga itu suara kumandang azannya kemana-mana seakan-akan pakai toa. Padahal kan listrik tidak ada, aliran listrik itu. Dan ada yang sholat, dan yang sholat itu banyak. Lah pertanyaannya adalah siapakah mereka-mereka yang sholat di situ? Siapakah yang azan dan aliran listriknya dari mana? Yuk simak. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة. حي على اللهم لا حول ولا قوة. الصلاة خير من
الله أكبر. لا إله إلا الله. Kenapa disebut Al-Qassam? Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin, gerakan perlawanan orang Islam, punya satu brigade tentara, namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa Izzuddin Al-Qassam? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tarekatnya Syazili, bertasawuf. Kalau mau membebaskan Palestina, mesti berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bermazhab paling tidak Hanafi, Maliki, Hambali, dan bertasawuf. Karena orang tasawuflah yang sudah mati sebelum mati. Mereka sudah ditalkinkan guru mereka, la ilaha illallah. Kau sudah mati sebelum mati. Kehidupanmu hanya hadiah dari Allah. Kau sudah menjual dirimu, nyawamu, hartamu kepada Allah. Barang yang sudah dijual tak bisa dijual dua kali. Hanya pengkhianat yang menjual barang dua kali. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan lahir Salahuddin Izzuddin Al-Qassam di masa akan datang. Masalah Palestina tidak akan selesai dengan khutbah Jumat, tak selesai dengan penggalangan dana. Itu hanya usaha ikhtiar kita kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Kalau capres kita ada yang telah membuktikan prestasinya 5 tahun sebagai kepala daerah, mengapa harus kita pilih capres yang gagal membangun wilayahnya selama 2 periode, apalagi didampingi cawapres yang pandai membuat kontroversi cuma untuk mencari popularitas demi kepentingan jabatannya? Kalau ada capres yang amanahnya telah dibuktikan dengan merealisasikan program-programnya, mengapa kita pilih capres yang gagal melaksanakan tugas yang diberikan pimpinannya, mengkhianati pendukungnya demi kepentingan kekuasaan? Kalau ada capres yang santun, berakhlak mulia, menunjung tinggi nilai moralitas, dan religius, mengapa kita pilih capres yang diragukan keislamannya, bersikap keras, pernah melanggar HAM berat, apalagi capres yang berterus terang suka nonton film porno? Bagaimana bisa jadi panutan calon pemimpin yang berotak mesum? Kalau ada capres yang terbukti berani melawan dan menggusur keserakahan oligarki demi kepentingan rakyatnya, mengapa kita pilih capres-cawapres kaki tangan oligarki yang jelas-jelas akan merugikan bangsa dan negara? Kalau ada capres yang menjadi contoh rumah tangga yang samawa, berhasil memimpin keluarganya, mengapa kita harus pilih capres yang gagal dalam berumah tangga? Apa bisa dijadikan contoh untuk keluarga Indonesia? Kalau ada capres-cawapres yang menerima perbedaan, pluralis, mencintai tokoh agama dan tokoh antar umat beragama, memuliakan para kiai dan habaib, mengapa kita pilih capres dari kelompok rezim yang memusuhi dan memenjarakan ustadz, kiai dan habaib yang berbeda pandangan politiknya? Dan kalau ada capres yang lebih muda, intelektual dan energi, mengapa kita pilih capres yang sudah manula? Bukankah tugas negara semakin berat? Dibutuhkan kesehatan yang prima untuk mengemban amanah 5 tahun ke depan, apalagi kalau didampingi oleh cawapres bocil karbitan, hanya untuk menjadi boneka sebagai simbol keserakahan rezim ini dalam membangun politik dinasti, yang ingin melanggengkan kekuasaan hanya untuk kepentingan keluarga dan para koleganya. Saatnya 2024 jangan pilih lagi yang ijazahnya palsu, janji-janjinya palsu, pencitraannya palsu, bahkan nasab atau keturunannya palsu, didukung oleh hasil survei yang juga palsu. Tumbangkan rezim beserta kroni-kroninya yang memusuhi rakyatnya sendiri demi kepentingan oligarki dan asing. Tenggelamkan rezim yang mencoba mencederai nilai demokrasi dengan membangun politik dinasti. Keserakahan penguasa harus dihentikan. Tinggalkan capres yang berotak mesum dengan keterbatasan moral, karena pemimpin adalah panutan bagi anak bangsa. Kita harus cerdas untuk memilih calon pemimpin, lihat rekam jejaknya, karena disitulah refleksi kinerja dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin republik ini. Anies Muhaimin yang paling di depan untuk menggaungkan perubahan, didukung dengan prestasinya, amanahnya, intelektual dan kecerdasannya, religiusnya serta akhlak dan kesantunannya menyatu pada diri mereka. Hal ini sebagai tolak ukur pemimpin masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Salam perubahan. Bersama Amin, Indonesia akan lebih adil.